Seorang ibu bernama Praya Tiningsih, 52 tahun, warga Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, digugat oleh anak kandungnya sendiri ke Pengadilan Agama Praya. Gugatan tersebut mengenai harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya. Praya Tiningsih mengatakan ia baru mengetahui digugat oleh anak kandungnya itu setelah menerima surat panggilan dari Pengadilan Agama Praya akhir bulan Mei lalu. Ruli Wijayanto menggugat harta warisan berupa tanah seluas 4,2 are sekaligus bangunan rumah dan kos-kosan yang saat ini ditempati oleh Praya Tiningsih bersama 3 anaknya. Ketiga anak tersebut merupakan saudara kandungnya sendiri. Penggugat pernah menempati rumah itu sebelum ia pergi bersama istrinya. Ruli juga persoalkan masalah tunjangan pensiun almarhum ayahnya yang saat ini masih berada di bank, yakni sebesar 84 juta rupiah. Di mana Praya Tiningsih menggunakan 3 juta rupiah untuk biaya 100 hari almarhum suaminya. Hakim Pengadilan Agama telah lakukan mediasi dan penggugat diminta untuk minta maaf, namun ia tidak pernah mau dan tetap ingin menggugat harta warisan itu. Nama Blinggi Bu? Praya Tiningsih. Nggih. Dari Cekiri Barat, Kelurahan Semayan. Kelurahan Semayan. Nggih. Katanya Blinggi digugat sama putra. Gimana ceritanya sebenarnya Bu? Sebenarnya awalnya kan bapaknya sakit dulu kan, sakit stroke tahun 2016 tuh, pas jam 9 malam udah habis sholat isya itu kan, kita makan, habis selesai makan duduk sini dah, terus dia dipanggil sama bapaknya, panggil kan anaknya tuh, dia bilang. Pas dipanggil duduk ada mana istrinya, gitu kan sama bapaknya, nggak usah sudah, kalau gitu terus gini, dia bilang bapaknya. Saya ini kurang sehat. Nah, bapak kasih tahu kalau rumah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dibagi. Siapa mau pulang silakan, dah ada kamarnya masing-masing. Begini lupa bapak juga. Bapak kasih tahu kalau tanah di Kotawah itu ada bapak dapat 3 are. Nah, kamu sama Rudi sama laki ya 1 are, kalau perempuan sama setengah are, dia bilang gitu. Iya, udah selesai, udah kita ngomong. Pasan itu adiknya nikah kan, mau nikah dilamar gitu. Adiknya dilamar terus telepon nggak bisa dihubungi, kan nggak bisa, dia blokir nomornya. Akhirnya kita minta sama anak saya yang nikah ini, coba kita cari ke kantor. Kita cari kantor, saya bilang di adiknya mau dilamar gitu kan, saya lihat aja, dia bilang gitu. Enggak, dia jawab apa itu aja deh, bisa saya lihat aja udah. Hanya bisa datang, nggak tahu gimana, mungkin ya udah kita pulang sama anak adiknya. Pas 7 hari dah bapaknya ya, 7 hari bapaknya dia mengumpulkan saya sama adik-adiknya. Dia bilang gini, Mak, sekarang saya yang jadi di rumah, tuan rumah di sini, dia bilang, kepala rumah dia bilang. Terus kita kan nggak enak, sedang linglung lah, bingung karena belum aja selesai bapaknya. Terus sertifikatnya mana, Mak? Kenapa? Ya saya yang bawa. Terus sertifikatnya dulu bapak sama mama minjam di koperasi. Kredit? Ya 5 juta. Gitu. Belum dia lunas, belum kita bayar gitu kan. Jadi agunan gitu ya? Iya. Terus mana BPKB? Ada BPKB seperti itu. Terus namanya bilang, kalau taspenya besok cepet diurus. Iya. Dia yang pergi ambil formulir apa, belangko apa, enggak tahu, kita kan enggak ngerti masih. Datang udah 1 minggu udah selesai anaknya, dia bilang mamanya ini enggak tahu dia. Ada dana pensiun dari almarhum juga. Taspen ya kan, dapat kita taspen. Terus dia bilang cepetan ke anak, terus dia bilang ini dah ke sekolah. Terus pergi sama anak saya yang nikah. Akhirnya kita ke kantornya aja, dia tanya sama dia, Assalamualaikum, Pak, udah selesai dia urus taspen itu, dia bilang. Dia dikasih tahu kita, dibunyikan aja. Ternyata belum diisi. Dia ada adanya, kita ada yang ngurus ya gitu kan. Pak datang ke taspen, pergi sama ini yang perempuan, dia mak ke taspen, dia sana keluar lah, kita disuruh nunggu ya Bu sebentar ya, dicairkan. Oh iya, dan nunggu sampai sana belum 1 jam dah keluar kan, cuma dapat 84. Iya,
lewat rekening ya Bu, ya tinggal tanda tangan aja sudah, kita pulang. Terus disuruh cek jarak 1 hari, hari Jumat aja cek ya Bu. Oh iya, pas hari Jumat kita cek, udah masuk. Seninnya kita ke bank, ini udah dia bilang, yang kepala sekolah ini pamannya bilang kalau uang taspen itu udah dipesan sama almarhum harus dideposito, dia bilang. Kita masih bengong, kita tidak ngerti apa-apa. Terus sekarang Bu, dengan kerasnya ngotot, maksudnya tidak mau menyelesaikan secara damai Pak Ruli, Ibu keputusannya bagaimana? Maksudnya tindak lanjutnya seperti apa? Oh, naik banding sudah. Mau banding Ibu? Mau banding. Gitu. Kalau Lanjut sudah sama banding, udah kalau dia naik banding. kalau tetap tidak mau damai, Iya. dan minta maaf sama Ibu. Udah naik banding dia kapok udah. Capek saya diginikan. Kenapa setelah tidak ada bapaknya, ada ginikan saya. Coba ada waktu ada bapaknya dulu, mana dia berani ngomong. Kemarin-kemarin mulainya. Iya. Jadi ada yang mempengaruhi, makanya Iya, Pak Ruli ada, bisa bertindak begini. iya. Kalau Kalau menurut mungkin Ibu, anu kan, kalau mungkin nggak baik, ya ketemukanlah kita. Memang dia benci dah sama saya, yang ini kepala sekolah ini. Tapi bilang sama Pak RT, coba ketemukan anaknya sama, kan gitulah. Ini nggak ada. Sampai saudara mertua saya juga udah sana. Atau nggak ada, dia panggil saya nih pun bagaimana, nggak ada. Dia tanya uang taspen. kapan terus Ibu terima gugatan panggilan dari pengadilan? Tanggal 18 18 April. Yang kedua sidang itu. Berarti sekarang sudah mulai sidang. Tiga udah sidang ketiga. Biasa gitu. keempat tanggal 13 nih. Sidang keempat. Oke, sidang sejauh ini berjalan seperti apa Bu? Biasa udah disuruh PA udah. Dia Mediasi disuruh sudah. minta maaf sama Ibu. Terus kemarin ya dibilang sama Pak Hakim, siapa yang melahirkan, siapa yang mengandung, siapa yang menyusui, siapa yang menyekolahkan, ibu. Nah itu kan ibunya. Terus ibunya mau, pokoknya saya mau lihat dia kumpul, udah pulang, udah sama-sama, biar aku kan saya bertiga. Nanti kalau ada apa-apa kan siapa yang mau Tidak ada yang besar sini segitu kan. Nah kan ibunya bilang gitu. Sekarang ayo bayan. Saya tunggu di luar, di pintu tuh enggak dia melewati saya. Saya tunggu di parkiran melewati dan enggak mau. Sampai akhirnya adiknya bengkel. Begitu sama adiknya. Bingung dia. Kalau sejauh ini hubungan Pelinggih sama dia seperti apa Bu? Enggak pernah dia Hubungan maksudnya dekat dan tidak pernah ada masalah gitu enggak pernah ada masalah, enggak pernah deh gitu. Kemudian dia meninggalkan rumah kapan Bu, Pak Masih Ruli? bapaknya dulu. Waktu bapaknya masih Iya, hidup. masih hidup. Terus bapaknya baru habis mandi kan mau berangkat sekolah, terus dia mau udah siapkan barang-barang. Yo, mau kemana? Gitu kan. Mau ngekos dibilang. Waktu itu sudah nikah, Udah nikah. udah punya anak. Udah mau ngekos. Udah kenapa dia mau bapaknya? Dia mau pergi ngekos. Belum apalagi dia kayak sombong dia bilang bapaknya. Sudah ayo tuh anaknya gitu kan. Tapi tiap anak itu pergi saya ke Puyung. Di Puyung dia ngekos tuh cari di Puyung. Sampai ada yang dia bawa pertama kali sidang tuh dia bawa orang tua kan, terus ditanya sama adik siapa nih, kenapa dibawa sama Ruli mediasi. Dia bilang ini kenapa ibunya itu iya nyesel dia ikut yang tua itu yang punya kos, bapak kosnya masuk neraka ini diajak sama Ruli. Uang taspen itu berapa Bu? 84 84 ya, totalnya ya. terus pas itu yang 40 hari pas di deposito saya bilang ini anak saya yang menikah nih, Dek, bisa enggak kita ambil 4 juta untuk acara bapak 40 hari. Oh enggak bisa itu, mana dari aku ya terus sama pegawai bank tuh, Pak bapaknya siapa, saudara saya ya, tapi ahli warisnya masih hidup Pak, enggak bisa ikut campur. Berapa dia mau deposito itu salah ahli waris gitu. Oh enggak bisa, ini hubungannya harus di deposito gitu. Terus saya diam aja dulu, terus selesai gitu terus gini aja bilang enggak mau nama saya, kalau ipar ini enggak mau nama saya yang deposito, harus nama yang laki baru itu sama yang Ruli ini. Tapi mikir mungkin pegawai banknya enggak tahu. Terus belum selesai, enggak bisa selesai hari ini dia bilang pegawai bank. Besok untuk daftar haji cuma 3 juta sampai daftar haji itu aja udah
Terus dia tanya lagi pas ribet, nanya mana lihat buku depositonya, dia bilang nggak mau segitu kan, kenapa harus itu aja segitu kan. Pas kebetulan ada Babin sama Kaling, ini aja mak gitu kan sama Babin, bapak berdua aja masuk, kasih lihat, dia bilang iya baik-baik, kalau saya dilihat aja baik-baik saya. Terus ambil kan, dia nggak lihat kalau 81 jumlahnya, dikira 61. Terus enggak jelang berapa hari itu kan adiknya latihan basket yang cewek ini ketemu di jalan, dia bilang itu uangnya, Dikira dihabisin ya. kan katanya orang kalau tas pintu salah situ ahli waris mau habiskan, mau apa masa kita mau habiskan kayak orang gila apa bisa habis gitu kan. Kayak besok mau di sidang lihat kan tabungan itu, saya lihat kan sertifikat BPKW itu dia tanya. Saya lihat kan sebab kan tak bisa kasih hakim lewat fotokopi. Ibu kemarin dapat panggilan bulan apa, Bu? Dia gugat bulan apa, Pak Ruli? Tanggal 30 April berapa digugat? Ada. Pokok besok dupliknya katanya. Udah panggilan keempat berarti ya? Iya, udah panggilan keempat. Tapi kalau misalnya Ibu mau gugat balik jadinya? Iya, kalau dia tidak mau jatuh. Misal kita mudah-mudahan kita menang, kalau kita kalah lah naik banding. Banding deh. Siap. Iya, Bu. Masih